Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi, channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas materi tentang pembuatan data awal perusahaan menggunakan Accurate Online, baik itu dengan cara impor data dari Excel ataupun membuat data awal secara manual. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang penginputan transaksi menggunakan Accurate Online. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu materi tentang input transaksi menggunakan Accurate Online. Nah, begini. Ini ya, kita buka dulu perusahaannya, yaitu UD Sejuk Indonesia. Kita buka dulu. Masih menunggu. Nah, begini. Untuk input transaksi menggunakan Accurate Online itu, menu-menu yang digunakan itu ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu. Saya tuliskan saja di sini. Menu yang digunakan untuk mencatat transaksi menggunakan Accurate Online. Saya perbesar dulu tulisannya. Menu yang pertama itu adalah menu kas dan bank. Menu kas dan bank. Menu kas dan bank ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran kas secara tunai yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Contohnya seperti penerimaan pendapatan sewa atau penerimaan pendapatan bunga. Nah, contohnya lain adalah pembayaran beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban-beban yang lain yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Kemudian di menu yang kedua adalah menu penjualan. Menu penjualan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang, baik itu secara tunai ataupun kredit, serta mencatat transaksi penerimaan pembayaran piutang. Nah, ini kalau ada transaksi seperti itu, maka dicatatnya adalah di menu penjualan. Menu yang ketiga adalah menu pembelian. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara barang dagang baik itu secara tunai ataupun secara kredit, serta digunakan juga untuk mencatat pembayaran utang dagang. Jadi kalau kita membeli barang dagang baik itu secara tunai ataupun secara kredit, serta ada transaksi pembayaran utang dagang, maka
itu dicatatnya di menu pembelian, bukan di menu kas dan bank. Kemudian menu yang keempat adalah menu aset tetap. Nah, ini menu aset tetap ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, kemudian penjualan, kemudian pertukaran, kemudian yang terakhir adalah penghentian aset tetap. Jadi kalau di soal ada transaksi tentang pembelian, penjualan, pertukaran atau penghentian aset tetap, maka dicatatnya dari di menu aset tetap. Berbeda dengan kalau Mayop ya. Kalau Mayop mungkin bisa dicatat di jurnal pengeluaran kas dan juga di jurnal umum. Tapi kalau di aset tetap di Accurate Online itu ada menu sendiri, yaitu menu aset tetap. Yang terakhir adalah ini, menu buku besar. Menu buku besar. Buku besar, kemudian pilih jurnal umum. Nah, menu jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian. Nah, ini. Jadi itu ya, menu-menu yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam Accurate Online itu ada 5 menu. Yang pertama adalah menu kas dan bank. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran kas secara tunai yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Contohnya seperti penerimaan pendapatan sewa, penerimaan pendapatan bunga, pembayaran gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain yang notabene tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Kemudian di menu yang kedua adalah menu penjualan. Nah, ini penjualan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang, baik itu secara tunai ataupun secara kredit, serta mencatat transaksi penerimaan pembayaran piutang. Plus, dalam menu penjualan ini juga terdapat menu untuk mencatat retur penjualan. Kemudian menu yang ketiga adalah menu pembelian. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang, baik itu secara tunai ataupun secara kredit, serta digunakan juga untuk mencatat pembayaran utang dagang. Dan tambah lagi, di sini juga ada menu retur pembelian untuk mencatat transaksi retur pembelian. Di menu yang keempat ada menu aset tetap. Nah, di sini menu aset tetap ini digunakan untuk mencatat pembelian aset tetap, kemudian penjualan aset tetap, pertukaran aset tetap ataupun penghentian aset tetap. Nah, ini. Kemudian di menu yang kelima ada menu buku besar. Kemudian kita pilih jurnal umum. Menu jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian pada akhir periode atau akhir bulan. Baiklah, itu saja mungkin teorinya tentang pencatatan transaksi menggunakan Accurate Online. Sekarang kita akan coba mengerjakan transaksi Accurate Online, transaksi perusahaan UD Sejuk Indonesia ke dalam Accurate Online. Nah, ini ya. Sebelum kita lanjut ke transaksi, pastikan terlebih dahulu data awal yang kita buat itu sudah benar dengan cara cek di daftar laporan keuangan. Kemudian pilih daftar laporan. Kemudian kita pilih saja neraca standar. Periodenya adalah periode 30 November 2024. Kita tampilkan. Nah, ini. Untuk mengecek neraca saldo awal kita itu sudah benar atau belum, tinggal kita lihat di paling bawah, yaitu ekuitas saldo awalnya itu tidak ada atau berjumlah 0. Di menu ekuitas ini tidak ada akun ekuitas saldo awal.
Kalau tidak ada ekuitas saldo awal, maka nominal-nominal yang sudah kita masukkan itu sepertinya sudah benar dan sudah balance. Baiklah, kita lanjut saja ke transaksi yang pertama. Nah, ini ya, bukti pengeluaran kas. Bukti dokumen transaksi nomor 1. Buktinya adalah bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah pembayaran gaji bulan November 2024 yang notabene tidak berhubungan dengan barang dagang. Kalau tidak berhubungan dengan barang dagang, maka akan dicatat dalam menu kas dan bank. Nah, ini dokumen 1 dicatat dalam menu kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Ini ya, kita isikan. Nomor buktinya adalah BKK 12-1. BKK 12-1. Kemudian pembayarannya tinggal kita pilih. Kas atau banknya apakah dibayar dengan cash in bank atau dengan petty cash. Kalau dilihat dari bukti transaksi adalah bukti pengeluaran kas dan ada nomor ceknya yaitu CP 12-001, maka sudah dapat dipastikan pembayarannya itu dilakukan dengan menggunakan cash in bank. Jadi ini kita pilih cash in bank. Tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Desember 2024, maka 02/12/2024. Kita pilih 2 Desember 2024. Dokumen 1 ini adalah pembayaran gaji karyawan sebesar 21.650. Maka kita pilih saja di sini adalah wages and salaries. Tidak ada ya. Wages and salaries expense sebesar 21.650. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah ini, iuran program BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Maka masuk ke BPJS expense sebesar 665. Sebesar 665. Sudah, kita lanjut. Kemudian akun yang ketiga adalah ini, PPh pasal 21 yang dipotong. Maka masuk ke income tax payable sebesar 408.000. 408.000. Kemudian yang terakhir adalah ini, adalah BPJS payable yaitu 1.475.000. Maaf ya, ini income tax payable-nya bernilai negatif karena berdampingan dengan kas. Maka nilainya harus negatif. Yang keempat adalah BPJS payable sebesar 1475. 1475. Kalau sudah, kita lanjut, dan jumlah di sini, nilai di bawah ini harus sesuai dengan yang ada di bukti pengeluaran kas, yaitu masih belum sama ya. Ini adalah negatif. Lupa, karena berdampingan dengan kas, yaitu 20.432.000. 20.432.000. Maka kalau sudah sama, maka jurnal yang kita buat sudah benar. Kalau sudah, kita klik di info lainnya. Kita tuliskan penerimanya. Penerimanya adalah bagian gaji dan upah dibayar kepada, berarti bagian gaji dan upah. Catatannya adalah di sini, ada keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2024. Berarti
Catatannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2024. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Nah, ini untuk mengecek transaksi yang sudah kita buat, maka kita klik yang warna hijau ini. Warna hijau ini kita klik, kemudian kita klikkan transaksi yang barusan kita buat. Ada yang kurang ya, nomor ceknya belum diisi. Kita isikan saja, nomor ceknya adalah CP12001. CP12001. Nah, untuk melihat jurnalnya adalah di menu lain-lain. Nah, ini rincian jurnal. Jurnalnya adalah Wage and Salaries Expense sebelah debit 21650, kemudian BPJS Expense sebelah debit 665, dan kreditnya adalah Income Tax Payable 408, BPJS Payable 1475, dan cash in banknya 20.432. Sudah balance. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Kalau sudah, kita next ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 2. Nah, ini ya, Royal ATK, yaitu pembelian perlengkapan kantor atau store supplies. Nah, ini menggunakan apa ini? Nomor buktinya adalah V12-1, maka pembayarannya menggunakan kas kecil atau petty cash. Sama, ada di menu kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Kas atau banknya kita pilih yang petty cash. Nomor buktinya adalah ini, kita lihat di soal, yaitu V12-1. V12-1. Tanggalnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu tanggal berapa ini? Tanggalnya adalah tanggal ini, 4 Desember 2024. Berarti kita tuliskan 04/12/2024. Kita pilih 4 Desember 2024. Di transaksi yang kedua ini adalah pembelian perlengkapan kantor. Maka kita pilih saja store supplies. Di sini dicari atau pilih akun perkiraan store supplies. Ini ya, office supplies. Yang dicatat adalah yang menu asetnya. Nilainya sebesar, ini ya, di sini ada total bayar 835.800 dan bayarnya 850.000. Yang kita catat adalah sebesar nilai dari harganya ini, yaitu 835.800. 835.800. Kalau sudah, klik lanjut. Kalau sudah, maka kita ke info lainnya. Penerimanya adalah Royal ATK. Catatannya adalah pembelian perlengkapan kantor atau office supplies. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita pilih yang warna hijau. Nah, ini yang V12-1. Melihat jurnalnya ada di info lain-lain, kemudian pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah office supplies sebelah debit dan petty cash sebelah kredit. Itu jurnalnya. Sudah benar, kita lanjut ke transaksi yang nomor 3. Transaksi nomor 3. Nah, ini ya. Transaksi nomor 3 ini adalah faktur pajak. Berarti
transaksinya adalah tentang penjualan barang dagang. Nah, ini faktur pajak dijual kepada toko Zulfa. Karena transaksi ini berhubungan dengan barang dagang, maka kita mencatatnya bukan lagi di menu kas dan bank, melainkan di menu penjualan. Kemudian pilih yang mana ini? Faktur penjualan. Pilih yang faktur penjualan. Ini ya. Faktur penjualan. Dijualnya kepada toko Zulfa, maka kita pilih pelanggannya adalah toko Zulfa. Nah, kita klik. Nomor fakturnya adalah, kita cari dulu ya. Nomor fakturnya adalah, ini kita kecilkan dulu, F12-01. F12-01. Tanggalnya kita lihat di soal, tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggalnya tanggal 6 Desember 2024. Maka kita pilih tanggalnya 06/12/2024. Nah, kalau sudah, kemudian kita isikan ciri, cari atau pilih barang dan jasa. Di sini yang dijual adalah AC Asri 2PK. AC Asri 2PK. Asri 2PK. Sebanyak berapa unit ini? Sebanyak 15 unit dengan harga 7 juta. Sebanyak 15 unit. Harganya adalah 7 juta. Nilainya adalah 105 juta rupiah. Sama ya. Kalau sudah, kita lanjut. Kemudian barang yang kedua adalah AC Cool. AC Cool kuantitasnya sebanyak 15 unit. Soal ya. 15 unit. Harganya 6.500.000. 6.500.000. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini ya. Kolom total di sini itu harus sama dengan kolom total yang ada di bukti transaksi, yaitu 204.500 ditambah 22.495, yaitu sebesar 226.995. Berarti kalau belum sama, berarti ada transaksi yang belum kita masukkan. Maka kita lanjut ke info lainnya. Nah, ini info lainnya. Nah, ini ya. Untuk nomor faktur pajak ini harus kita off-kan. Karena apa? Kalau kita on-kan, pertama kita harus memasukkan dulu nomor faktur pajak yang digunakan dalam transaksi, yaitu dari nomor sekian sampai dengan nomor sekian, dan itu sudah harus terdaftar di Dirjen Pajak. Tapi karena kita belum menginput nomor faktur pajak, maka ini kita off-kan saja. Nah, kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah ini, tanggal pengiriman. Di sini selalu tanggal pengirimannya itu adalah tanggal sekarang. Maka harus kita sesuaikan dulu dengan yang ada di soal. Karena apa? Ini sudah terjadi transaksi, tapi barangnya belum terkirim. Maka persediaan barang dagang kita akan tetap sama, belum bertambah ataupun belum berkurang, karena pengirimannya masih nanti di tahun 2025. Maka ini kita isi saja dengan tanggal 6 Desember 2024. 6 Desember 2024. Kalau sudah diisi, maka kita ke akun lain-lain. Nah, ini kita tambah ya, kita tambahkan dengan freight collected atau jasa angkut pengiriman. Nilainya sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Lanjut. Di sini untuk kasus ini jasa pengiriman juga dikenai PPN keluaran, yaitu VAT out.
sebesar 11% dikali 2 juta rupiah, yaitu 220.000. Nah, kalau sudah, maka nilai totalnya akan sama dengan yang ada di soal, yaitu 226.995. Lanjut. Kalau sudah, maka tinggal kita simpan saja. Simpan. Oh, nomor tarik nomor seri faktur. Nah, ini ya, jangan lupa di on kan. Tadi kan saya on kan ya, karena ngasihkan contoh. Ini kita off kan. Sudah, kita simpan. Nah, nomor faktur pajak. Apa ini? Oh, ini ya. Diisikan dengan yang ada di soal. Maaf, tadi kurang. Nomor faktur pajaknya adalah ini 010. Ini saya perkecil aja. Nomor faktur pajak ini ada di soal, yaitu 010 00024 0000085. Sudah, kita simpan saja. Lanjutkan. Nah, itu. Kalau kita isikannya secara on, maka tidak bisa dilanjutkan karena harus sesuai dengan nomor faktur pajak yang ada di Dirjen Pajak. Kalau sudah, kita lanjut kita cek dulu ya jurnalnya ya. Kita cek dulu jurnalnya. Ini keterangannya belum diisi tadi, yaitu penjualan secara kredit. Kemudian kita ke lain-lain, kemudian rincian jurnal. Jurnalnya adalah akun receivable 226995 di sebelah debit, kemudian VAT out 22495, salesnya adalah 202.500.000 dan free collected di sebelah kredit 2 juta. Dan ada juga jurnal cost of goods sold 165 dan merchandise inventory 165 juta rupiah. Sudah benar ya? Kalau sudah benar, kita simpan saja. Nah, simpan saja. Lanjutkan. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Ini yang keempat. Transaksinya adalah nota kredit atau retur penjualan kepada toko Zulfa. Sama ya. Berarti kita catat di menu penjualan. Kemudian pilih retur penjualan. Nama pelanggannya adalah toko Zulfa. Nomor returnya kita lihat di soal NK-1 tanggal berapa ini? Tanggal 7 Desember 2024. Nah, 7 Desember 2024. Nah, ini ya, retur dari apa? Dari transaksi sebelumnya berarti ya, yang tanggal 6 Desember 2024. Kalau sudah, kita pilih ambil. Nah, ini yang diretur adalah 2 unit produk, yaitu AC Asri dan AC Cool. Maka kita lanjut saja. Cuma ini harus kita edit. Kenapa? Yang diretur tidak semuanya, tapi hanya sebagian barang saja, yaitu berjumlah berapa ini? Berjumlah 2. Maka kita ganti menjadi 2. Lanjut. Kemudian AC Cool juga kita ganti menjadi hanya 2 unit. Lanjut. Kalau sudah ini,
Sama ya, 29970. 29970 sudah sama. Maka kita ke menu info lainnya. Dicek keterangannya adalah retur penjualan toko Zulfa. Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak lagi, maka tinggal kita simpan saja. Untuk mengecek jurnalnya, kita klik yang warna hijau ini, kemudian kita klik 2 kali menunya, kemudian kita pilih info lainnya ini, kemudian kita pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah sales return sebelah debit, VAT out sebelah debit, dan account receivable sebelah kredit sebesar 29970,000, dan merchandise inventory-nya sebelah debit, dan cost of goods-nya sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Sudah benar ya? Kalau sudah benar, kita lanjut. Gampang ya? Gampang, enak, karena bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya ke transaksi yang nomor 5. Nah, ini bukti pengeluaran kas. PLN, PDAM, Telkom, Bisnet, BPJS. Nah, ini masuk dengan siapa ini? Oh, langsung ya. Expense payable-nya 0, berarti masuk ke akun nominalnya berarti. Nah, ini. Berarti ini bukti pengeluaran kas yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang, maka kita mencatatnya di menu kas dan bank. Kalau menu pembayaran yang ada hubungannya dengan kas dengan barang dagang, maka dicatatnya di menu pembelian. Pembayaran. Ini saya kecilkan saja biar bisa dilihat soalnya. Ini ya. Cek, ada nomor ceknya, berarti kas dan banknya kita pilih cash in bank. Nomor buktinya adalah BKK 12-2. Tanggal berapa ini? Tanggal 09 Desember 2024. Nah, sudah. Pembayaran, keterangannya adalah pembayaran listrik, air, telepon. Berarti electricity, water, telepon, dan internet expense. Sebesar berapa ini? 5.600.000. Oh, ini ya. Sebesar 4125. Karena yang dibayar tidak hanya beban air, listrik, dan telepon, tapi ada juga beban yang lain. Kalau yang kedua, pembayaran BPJS bulan November, maka dicatatnya BPJS payable. Karena di transaksi yang awal tadi, yang satu tadi itu, kita mencatat dengan BPJS payable untuk pembayaran gajinya sebesar 1475. Sudah, lanjut. Nilainya ini harus sama dengan yang ada di soal, yaitu 5.600.000. Kalau sudah, di info lainnya, nomor ceknya adalah CP 12-002. Penerimanya adalah PLN, PDAM, Telkom, Bisnet, dan BPJS Jakarta. Catatannya adalah pembayaran listrik, air, telepon, internet, dan BPJS bulan November. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Udah ya? Udah, sudah 3 soal tentang pengeluaran kas. Nah, ini kita cek saja. Jurnalnya adalah ini. Jurnalnya adalah electricity
water, telepon dan internet. Kemudian BPJS payable, kreditnya adalah cash in bank sebesar 5.600.000. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6. Nah, ini ya. Ada catatan cetakan kode billing. Berarti ini adalah pembayaran income tax payable untuk masa November 2024, yaitu PPh pasal 21 yang kita potong dari karyawan. Berarti sama ya, ada di menu kas dan bank, kemudian menu pembayaran. Tanggalnya tanggal ini ya, 11 tanggal berapa ini? Oh, ini tanggalnya tanggal 10 Desember 2024. Nomor buktinya BKK 12-3, berarti pakai cash in bank. Berarti pakai cash in bank. Nomor buktinya adalah BKK 12-3. Tanggal berapa ini, guys? Tanggal 10 Desember 2024. 10 keliru ya. 10 Desember 2024. 10 Desember 2024. Nah, ini ya. Kalau sudah, ini yang dibayar adalah income tax payable. Income tax payable sebesar 408.000. Sudah. Kemudian kita ke info lainnya. Nomor ceknya ada berapa ini? Nomor ceknya transfer bank ya. Udah ada, berarti transfer bank. Penerimanya adalah ini ya, transfer bank. Berarti Direktorat Jenderal Pajak DJP. Keterangannya adalah pembayaran PPh pasal 21. Pembayaran PPh pasal 21. Kalau sudah, kita simpan saja. Kita simpan. Kemudian kita cek jurnalnya. Kita cek. Jurnalnya adalah income tax payable pada cash in bank sebesar 408.000. Udah ya. Seperti itu pencatatan transaksi menggunakan Accurate Online. Sudah, kita next ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 7. Ini nota kontan. Kalau nota kontan berarti itu adalah penjualan barang dagang secara tunai, maka tetap kita mencatatnya bukan di menu kas dan bank, melainkan ada di menu penjualan. Menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Nomor fakturnya adalah N1201.
pelanggannya adalah siapa ini? Tuan Khalif. Tuan Khalif. Nah, baru ya, Tuan Khalif. Tanggalnya adalah tanggal 12 Desember 2024. Kemudian kita pilih barangnya, yaitu AC Asri 2 PK sebesar 2 unit. Kuantitasnya 2, harganya adalah 7 juta rupiah, totalnya adalah 14 juta rupiah, sama ya. Dan kita lanjut. Barang yang kedua adalah CL18 AC Cool sebanyak 1 unit, harganya 6.500.000. Nah, ada sama kemudian kita ke info lainnya. Nah, ini ya, harus sama tanggal pengirimannya, yaitu 12/12/2024. Soalnya dulu saya pernah mengerjakan, tidak saya rubah tanggal pengirimannya, maka apa? Akan keliru di persediaan barang dagangnya, belum berkurang karena barangnya belum kita kirim. Kalau sudah, keterangannya adalah penjualan tunai kepada Tuan Alif. Kalau sudah, ke akun lainnya, yaitu Free Collected, karena ada jasa angkut pengirimannya sebesar 500.000 rupiah. Kemudian ditambah juga dengan VAT out dari Free Collected, yaitu sebesar 55.000, kena pajak ya. Kita cek, nilainya adalah 23.310. 20. Ada rabat ya, ada potongannya, maaf, ada potongannya 0,5%. Nah, ini di sini ya, maaf tadi lupa rabatnya, berarti potongannya adalah 0,5%. Ada rabatnya, di diskon ini tambah 0,5%. Nah, udah sama ya, 23196. Nah, jadi kalau ada potongannya, maka kita isikan di sini, di diskon atau rabat 0,5%, yaitu potongan langsung. Lanjut, ini cek sudah, kemudian klik simpan. Faktur penjualan, oh maaf, tadi lupa ya, karena ini merupakan penjualan tunai, maka harus kita proses lebih lanjut. Nah, ini kita proses. Nah, kalau kita cukupkan sampai sekian, maka itu adalah penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai, maka ada tambahannya, yaitu kita proses di menu pembayaran. Banknya adalah cash in bank. Nominalnya adalah 23196.225. 23196.225. Lebih bayarnya harus bernilai 0. Nah, tanggalnya jangan lupa, tanggalnya dirubah juga. Tanggalnya ada tanggal 12 Desember 2024. Nomor buktinya ini N1201 ya. Coba N1201. Info lainnya adalah metode pembayarannya adalah
Metode pembayarannya tunai ya. Tunai. Berarti ini keterangannya adalah penjualan tunai kepada Tuan Khalif. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan saja. Sudah berhasil disimpan. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau penjualan kredit maka kita cuma masuk ke faktur penjualan saja. Tapi kalau penjualan secara tunai, setelah faktur penjualan kita buat, maka harus ada proses lebih lanjut, yaitu proses pembayaran. Kalau sudah, lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 8. Ini ya, ada pembayaran PPN, PPH apa ini? PPH final UMKM. Berarti masuk ke prepaid income tax. Ini ya, dicatat di transaksi kas dan bank. Kas dan bank, kemudian pilih menu pembayaran. Ini saya perkecil saja. Saya perkecil. Tanggalnya, nomor buktinya adalah BKK 12-4. Kasnya adalah cash in bank. Cash in bank. Tanggalnya tanggal 14 Desember 2024. Cari atau pilih akunnya adalah prepaid income tax atau pajak dibayar di muka sebesar 1.897.800. Lanjut. Kemudian info lainnya, nomor ceknya ada kok atau enggak ini? Nomor ceknya tidak ada ya. Penerimanya adalah Dirjen Pajak. Catatannya adalah pembayaran PPH final. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Simpan, udah ya. Kemudian kita cek transaksinya, pilih ke info lainnya, kemudian pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah prepaid income tax pada cash in bank sebelah kredit, yaitu sebesar 1.897.800. Kita tutup saja. Next, kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Nah, ini ya faktur pajak ya. Faktur pajak, tetapi di sini pengusaha kena pajaknya adalah PT Krama Jaya. Berarti ini faktur pajak untuk kita adalah pembelian barang dagang. Berarti bukan masuk ke penjualan, berarti masuk ke pembelian barang dagang. Pilih menu pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Nomor fakturnya adalah F011. Pemasoknya adalah Lama Jaya. Tanggal berapa ini? Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember. Kepencet lagi 9. 18 Desember 2024. Barangnya kita pilih AC Asri 2 PK sebanyak 20 unit. Harga nih 5.700.000. Wah, untungnya banyak ya. 5.700.000 dijual 7 juta rupiah. Memang enak ya jadi pengusaha ya. 114. Yang kedua adalah AC Cool 2 PK
sebanyak 15 unit. Harganya adalah 5.300.300. Tidak ada rabatnya ya. Kalau ada rabatnya berarti diskonnya tidak usah diisi. Lanjut. Yang berikutnya adalah ini, adalah di info lainnya. Yang harus dirubah adalah 18, sama ya, adalah tanggal pengirimannya dirubah menjadi 18/12/2024 atau sesuaikan dengan tanggal soal. Ini adalah pembelian, keterangannya pembelian barang dagang secara kredit. Kalau sudah di akun lainnya yaitu Freak, apa ini? Ada jasa angkut pembeliannya ya. Jasa penginap berarti masuk ke Freakbit. Senilai 800.000. Nah, ini ada keterangan alokasi ke barang. Kalau di soal tidak dialokasikan ya. Jadi tidak menambah persediaan barang dagang. Tapi bayar sendiri. 800.215 para sudah balance. Belum ya? Ketambahan 215. Oh, sudah sama ya. 215 673. Oh, ini ada tambahan dek. VAT in. VAT-nya yaitu 88.000. 11% dari 800. Nah, udah sama ya. 215673. 215673. Cek, sudah sama semua. Rek wis sama semua. Podo kabeh yo, tinggal kita simpen saja. Ntar nomor fakturnya minta diisi itu. Nomor fakturnya adalah 010. Harus diisi ya, yang lengkap. 010 strip 000 strip 24 strip 0000078. Sudah, tinggal disimpan saja. Nah, berhasil disimpan. Kalau berhasil disimpan, ya lanjut ke soal berikutnya biar cepat selesai. Dokumen transaksi nomor 10. Oh, gampang ini. Apa ini? Transaksi pembayaran utang ya. Pelunasan hutang. Nah, kalau pelunasan hutang mencatatnya bukan di transaksi kas dan bank. Bukan di kas dan bank kemudian pengeluaran, bukan, tapi ada di menu pembelian di pembayaran pembelian. Kita cari nomor buktinya adalah berapa ini? Bisa dipencet? Oh bisa. Buktinya adalah BKK 12-5. Tanggalnya tanggal 20. Bukan tanggal 20, tanggal berapa ini? Oh, 19 ini ya, tanggal 19 Desember 19/12/2024. Nah, 19 Desember 2024. Pemasoknya adalah siapa ini? Pemasoknya adalah Raska Berkah, PT Raska Berkah. Bayarnya pakai bank. Bank cash in bank. Nilainya adalah 606 ya. Nah, ini
Lanjut. Nah ini ya, sudah sama ya, 606, 60.606. Di info lainnya, pembayaran dengan cara transfer bank. Katanya adalah pelunasan hutang dagang kepada PT Raska Berkah. Kalau sudah cek, tinggal kita simpan saja. Untuk cek transaksi yang dibuat, kita pilih yang tombol hijau ini, kemudian pilih transaksinya tadi, kemudian pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah accounts payable 60.606.000 rupiah pada cash in bank 60.606.000 rupiah. Sudah benar. Kita close saja. Close. Berikutnya di transaksi nomor 11. Berapa transaksi? 11. Oh, cuma 16 ya, tinggal dikit berarti. Kita selesaikan saja sebelum zuhur. Zuhur nanti harus sholat berjamaah di masjid. Sudah, sekarang dokumen nomor 11. Nota kredit. PT Rama Jaya kepada yang terhormat UD Sejuk Indonesia. Berarti ini retur pembelian ya, karena penjualnya adalah PT Rama Jaya. Berarti kita selaku pembelinya. Mencatatnya sama di menu pembelian, kemudian kita pilih retur pembelian. Nomornya adalah NTN1. Nama pemasoknya adalah PT Rama Jaya. Tanggal 20 Desember 2024. Cari. Udah kelihatan. Ini ya, kita cari yang tanggal 18 Desember 2024. Kita ambil. Enak ya, jadi tinggal kita ambil dan proses saja. Kita lanjut, kemudian kita edit, karena yang diretur tidak semua barang tapi hanya sebagian. Yang asli 2PK adalah 1 unit, yang CL18 juga sama 1 unit. Kita lanjut. Kalau sudah 12.210 sudah sama ya. Di info lainnya, tanggal pengirimannya jangan lupa dirubah. Oh, tidak ada. Keterangannya adalah retur pembelian kepada PT Rama Jaya. Retur pembelian kepada PT Rama Jaya. Sama ya. Kalau sudah sama, cek. Sudah sama semua, tinggal kita simpan saja. Kalau masih ragu, kita cek saja transaksinya, yaitu PT Rama Jaya. Kemudian pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah accounts payable 12.210, VAT-nya sebelah kredit 1210, dan merchandise inventory-nya 11 juta rupiah. Sudah benar. Kalau sudah, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 12. Apa ini? Oh, pembayaran hutang ya. Penerimanya adalah UD Sejuk Indonesia. Berarti ini penerimaan pembayaran piutang. Berarti ada di menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Namanya adalah
Toko Adnan. Toko Adnan. Nomor buktinya adalah berapa ini? Nomor buktinya kita perkecil saja. Nomor buktinya adalah BKM strip 01. BKM strip 01. Tanggalnya tanggal 21 ini ya, 21 Desember 2024. Sudah ya, nomor bukti BKM 01 tanggalnya 21 Desember 2024. Banknya kita pilih pembayaran menggunakan cash in bank. Nilai pembayarannya adalah 91 ya, 91 juta 020. Nah, dan kita pilih faktur. Nah, ini lanjut sama ya. Kalau sudah sama, kita cek sudah sama. Di info lainnya, metode bayar tunai ini adalah pelunasan piutang dagang. Apa yang boleh? Transfer bank ya, transfer bank. Kalau sudah cek sudah, maka tinggal kita simpan saja. Sudah. Ke berikutnya yaitu bukti transaksi nomor 13. Apa ini? Bukti setoran. Saya perbesar dulu. Pembayaran jasa perawatan mesin kulkas. Oh, berarti kita yang bayar ya. Kita yang membayar. Berarti karena ini tidak ada hubungannya dengan barang dagang, maka dicatatnya di menu kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Nomor buktinya adalah ini ya, jasa perawatan. Maaf, bukan di menu pembayaran, tetapi di kas dan bank, tapi di menu penerimaan. Soalnya kita yang dapat uang ya. Nomor buktinya adalah BKM strip 02. BCA berarti cash in bank. Tanggalnya tanggal 23 Desember 2024. Saya cek dulu. Sudah ya. Nah, sudah, ini masuk ke service income. Service income sebesar 8287. Oh, ini ya, tar. Service income-nya ini ya. Service income-nya adalah 7.500.000 ya, 7.500.000. Service income, kemudian VAT out. Berapa ini? 11 juta, 11% kali 750 ya. 11% kali 750 yaitu 82.500. 82.500 VAT out-nya. Kemudian di sini ada keterangan
apa ini, ada keterangan dipotong PPh final sebesar 0,5%, berarti masuk ke prepaid income tax. Prepaid income tax senilai, karena ini adalah sebelah debit maka nanti jumlahnya adalah negatif 37500. Wadah, ini ya 11% ya, tadi masih ngitung. Lanjut, ini VAT nya 825. 825.000. Lanjut, sudah sama ya, 8287500. Keterangannya adalah, pemberinya adalah toko Faras. Catatannya adalah pembayaran jasa perawatan mesin kulkas. Nah, sudah. Nah, ini ya, kita simpan saja. Kita cek jurnalnya adalah, jurnalnya sing pasti adalah cash in bank sebelah debit 8287.500, kemudian VAT out-nya di sebelah kredit 825, service income-nya 7.500, dan prepaid income tax sebelah debit 37.500. Sudah benar ya? Kalau sudah benar, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 14. Semangat. Nah, ini apa ini? Faktur pajak penjualan. Faktur pajak. Nah, ini ya, dijual ke SMK Negeri 100. Berarti nanti PPN-nya wapu ya. PPN-nya wajib pungut, kemudian dipotong pajak 1,5%. Ini catatannya, karena penjualan kepada bendaharawan atau instansi pemerintah, maka dalam transaksi ini PPN-nya dipungut dan disetorkan sendiri oleh pembeli atau bendaharawan. Udah ada pajaknya ini ya. Kita coba saja masukkan ke transaksi penjualan, berarti di menu penjualan pilih itu untuk kredit ini. Oh ya, gini ya, kalau dipotong pajak itu kalau transaksinya secara tunai. Karena ini transaksinya secara kredit, maka masih belum dipotong pajak 1,5%. Tapi nanti kalau sudah dibayar, maka baru dipotong pajak 1,5%. Untuk transaksi ini hanya terjadi PPN wapu saja atau wajib pungut. Di penjualan, faktur penjualan, pelanggannya adalah SMK Negeri 10. Udah ada. F1202. Tanggalnya tanggal apa ini? Desember. Biru. Desember. 26 Desember. Barang yang dijual adalah apa ini? AC Asri 2 BK,
yang kita coba dulu. PPN ya, karena wajib pungut sebesar satu, harganya adalah 7 juta rupiah. 7 juta sudah. Yang berikutnya adalah AC Cool sebesar 1 unit juga senilai 6.500.000. PPN nya tidak kita cetak karena PPN WAPU. Nah, ini ya, jasa pengirimannya 250. Kita cek dulu. 26. Tanggal pengirimannya juga jangan lupa dirubah, 26/12/2024. Nah, keterangannya adalah penjualan kredit barang dagang kepada SMK Negeri 10. SMK Negeri 100 ya. SMK Negeri 100. Kemudian info di akun lainnya kita masukkan freight collected atau jasa pengiriman. Freight collected senilai 250.000. Nah, ini juga ada PPN-nya ya, karena PPN-nya PPN WAPU. Kita lihat 13.750 untuk totalnya. Kita cek dulu. Dan 6.600. Sama ya, berarti 13.750. Ya, sudah. 13.750. Ntar dicek dulu. Oh, ini. Lanjut. Ini ya. Sebesar 1485 PP-nya ya. PP-nya 1485. 14. Bentar. Nah, ini ya tetap ditambah PPN-nya ya. Ntar saya jelaskan dulu habis ini. Dihitung dulu 11% dari 252.7.500. 27.500. 1485. Tadi cek dulu. Dicek dulu, bentar ya. %, dikali 250. 27.500 sama ya. 27.500. Sama, coba kita cek dulu jumlahnya. Cek dulu jumlahnya.
save. Hanya untuk mengecek jumlahnya berapa, apakah sudah sama dengan yang kita kerjakan atau belum. Pak, 14850 ditambah 1633500. 16, jumlahnya ini ya, jumlahnya 16.483.500. 16, oh ada yang beda, kita cek dulu. Ada yang beda. Oh, sip. Nah, ini ya. Di sini ditambahkan lagi VAT out. VAT out nilainya adalah negatif 1. Nah, VAT out kita ya, ditambahkan berapa ini? $1485 ditambahkan lagi dengan VAT out di sini. VAT out minus 1485. Oke, ada semua magenta untuk soal ini. Yang biru nih ya. Coba kita cek dari awal dulu, yaitu sini adalah PP-nya adalah 7 juta ya. Coba kita kerjakan dulu lewat ini. Maaf ya, kita kerjakan dulu dengan Excel-nya dulu. Kita kerjakan menggunakan Excel-nya dulu. Di sini jumlahnya adalah piutang, pakai bahasa Indonesia saja, piutang. Kemudian di sininya adalah penjualan, kemudian VAT out. Kemudian ada juga jasa kirim. Nah, ini Pak. Penjualannya adalah 7 juta ditambah 6.500.000. Kemudian PPN-nya adalah 11% dikali 13.500 ditambah 11% dikali 250.000. Oh, 1512. Kemudian jasa kirimnya adalah 250.000. Piutangnya menjadi berapa ini? 15.262.
kurang ya. Oh, ini 11% dikali 7 juta tambah 650.000 ditambah 11% dikali 250.000. Ya, saya masukkan dari jurnal ini saja ya. Mungkin ada ya kekeliruan, silakan dikoreksi. Nah, saya masukkan jurnal yang saya buat saja barusan. Coba nanti saya cek untuk soalnya. Tak, ini sudah benar. 7 juta, 6 juta 500. 1512500, 1512500. Empat belas 50. Ini ada kekeliruan nggak soalnya ya? Atau gimana ini? Tak. Sebentar. 7 juta. Cuma 13.750 ya. Coba saya kerjakan dengan sesuai soal ini saja. Saya kerjakan sesuai dengan soal ini saja. 13.750. Jadi 11%-nya dari ini adalah 1512500. Oke. 1512500. Nah, ini ya. Berarti di sini ketambahan PAT out sebesar negatif 1512 1512500 sehingga nanti jumlah VAT out-nya menjadi 0.
Jadi nilainya sebesar 13.750.000. Kita simpan saja. Udah ya. Kita simpan saja. Sudah terdengar suara as-sholatu wassalamu alaik. Berarti habis ini kita harus sholat terlebih dahulu. Coba kita cek jurnalnya. Kita cek jurnalnya. Nah, sama ya. Sudah benar. Kita lanjut saja. Saya ada kekeliruan tadi ya, soalnya ya. Coba nanti kita koreksi. Yang berikutnya adalah transaksi nomor 15. Yang terakhir dokumen transaksi nomor 15. Nah, ini berarti masuk ke kas dan bank. Coba kita perkecil. Pembayaran BPN dalam negeri. Di sini tanggalnya adalah tanggal 27 Desember. BKK 12-6 menggunakan cash in bank. Tanggal 27 Desember 2002. Pak. Di sini adalah prepaid income tax. Oh, PP masa ya, berarti kalau PPA. Maaf ya, prepaid income tax expense ya. Dalam negeri berarti income tax expense. Income tax expense sebesar 32.850. 32.850. Saya cek dulu. Dua 29. Saya cek dulu ya daripada salah. Dicek-cek dulu, kita sama-sama belajar. Kita cek dulu bukti pengeluaran kas. Yang terakhir 2. Oh, PPN masa itu ya. Maaf. Nah, berarti itu adalah pembayaran PPN ya. Pembayaran PPN, maaf. Berarti jurnalnya adalah PPN keluaran pada PPN masukan dan cash in bank.
biru, berarti jurnalnya adalah PAT out senilai 81 senilai 81610 kemudian PAT in sebesar 48760, negatif ya, negatif 48760. Lanjut 381610 8760 81610 48760 tak kelihatan. Satu enam satu kosong, ini 48760. Dan sama ya, 32850 ini adalah cash impact. Jadi itu adalah pembayaran PPN, yaitu jurnalnya adalah PPN keluaran di sebelah debit 81610, kemudian kreditnya adalah kas 32850 dan PPN masukan. Pembayaran PPN bulan November, penerimanya adalah Dirjen Pajak. Nah, kalau sudah, kita simpan saja. Silakan ya, kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan di kolom komentar. Silakan, kalau mungkin ada yang keliru silakan komen di kolom komentar. Yang berikutnya adalah transaksi yang terakhir. Nah, ini ya, transaksi yang terakhir. Untuk transaksi yang terakhir ini yaitu tentang apa ini? Tentang penjualan barang dagang. Akan saya bahas di pertemuan atau di video saya berikutnya, karena membutuhkan beberapa langkah. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain yang sedang belajar e-Kuret online. Sekian dari saya, intinya tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sholat.